Hai guys, dalam video kali ini kita akan melanjutkan drama Korea yang berjudul All of Our Dead part yang kedua. Sebelum mulai, jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya. Part kedua dimulai dengan memperlihatkan seorang influencer yang sedang dalam perjalanan menuju kota Hyosan. Ia dengan rela datang ke sana untuk mendapatkan konten tentang zombie secara live untuk menontonnya. Tak lupa influencer tersebut juga membawa beberapa peralatan yang dapat membantunya bertahan hidup di tengah wabah zombie. Kemudian beralih memperlihatkan di sekolah pada malam hari, Ibu Chongsan terlihat tiba di sekolah untuk mencari putranya. Di sana, ia melihat Kyung-soo yang sudah berubah menjadi zombie. Tanpa mengetahui apapun, Ibu Chong-soo memanggil Kyung-soo dan menanyakan keberadaan putranya. Namun sayangnya, tindakan tersebut malah menarik perhatian beberapa zombie dan membuat Ibu Chong-san akhirnya berubah menjadi seorang zombie. Di dalam ruangan siaran, Soo-hyuk dan teman-temannya yang masih terjebak di sana memutuskan untuk membuat toilet darurat. Setelah seharian melawan zombie, mereka membutuhkan tempat untuk buang air. Onju yang secara kebetulan sedang mengikuti pelatihan dengan ayahnya, memimpin teman-temannya dalam pembuatan toilet darurat dengan alat-alat seadanya. Akhirnya, toilet darurat itu pun berhasil mereka buat. Selain Onju dan anak-anak di dalam ruangan siaran, ternyata ada juga seorang anak yang berjuang sendirian di antara para zombie. Anak tersebut bernama Guinam. Ia merupakan berandalan di sekolah yang sering membuli siswa dan siswi di sekolah. Tidak mengherankan jika saat ini ia mampu bertahan hidup dengan kemampuan bela diri yang cukup baik. Bahkan, Guinam berhasil mengambil pisau dari kantin dan menggunakannya untuk membunuh para zombie yang menyerangnya. Di kantor polisi, Lee masih menjalani proses investigasi dengan seorang polisi bernama Seong. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dendamnya terhadap orang-orang yang terlibat dalam kasus pembulian terhadap putranya. Meskipun putranya sangat frustasi akibat pembulian, pihak sekolah seolah menganggap masalah ini sebagai hal sepele yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Hal itu membuat Lee sangat marah dan sedih karena ia tidak bisa membantu putranya. Oleh karena itu, Lee memulai penelitian dengan mengubah putranya sendiri menjadi seorang zombie. Setelah investigasi selesai, beberapa zombie mulai memasuki kantor polisi di mana tempat Lee berada. Pada saat itulah Lee terkena gigitan zombie namun memilih untuk menyelamatkan Seong dari para zombie itu. Sebelum berpisah, ia meminta Seong untuk pergi ke sekolah Hyosan dan mengambil laptopnya di ruang laboratorium karena ada petunjuk yang mungkin bisa menjadi jalan untuk menghentikan penyebaran virus zombie. Setelah Seong keluar dari kantor polisi, Lee yang seharusnya menjadi zombie ternyata berbeda sedikit dari zombie lainnya. Ia terlihat masih sadar dan berjalan dengan santai di tengah kerumunan zombie yang mengamuk. Keesokan harinya, Chongsan dan teman-temannya masih terjebak di dalam ruangan siaran. Setelah bersembunyi cukup lama, mereka mulai berpikir untuk keluar dan mencari bantuan. Mereka membutuhkan akses yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Oleh karena itu, Chongsan dan Soo-hyuk pun menawarkan diri untuk pergi mengambil handphone di ruang guru. Sementara di atap sekolah, ternyata ada dua siswa yang berhasil selamat, yaitu Chol-soo dan Eun-ji. Mereka berdua kebetulan sedang berada di atap sekolah pada awal wabah sehingga mereka masih aman sampai hari ini. Pada saat itu, Eun-ji sedang merasa sangat frustasi karena selalu menjadi korban pembulian oleh Guinam dan teman-temannya. Kemudian, Chol-soo mengatakan bahwa kemarin Guinam mengancamnya bahwa akan menyebarkan video tanpa busana milik Anggi pada hari itu. Hal itu membuat Eun-ji takut dan berani mencari handphone Guinam di ruang guru. Sementara itu, Chol-soo memilih untuk tetap berada di tempat tersebut karena ia terlalu takut dengan zombie. Setelah turun dari lantai atas, Eun-ji langsung dikejar oleh para zombie dan akhirnya digigit.
Namun dengan cara yang tidak diketahui, gejalanya sama seperti yang dialami oleh Lee. Setelah digigit oleh zombie, Enji tidak berubah menjadi zombie, melainkan tetap sadar seperti biasanya. Uniknya, meskipun dalam kondisinya saat itu, ia tidak diserang oleh zombie sehingga dapat bergerak dengan bebas. Di dalam ruang guru, Chongsan dan Suyok masih bersembunyi dan mencari kesempatan untuk mengambil handphone. Namun tidak disengaja mereka malah melihat Enji sedang menghancurkan satu persatu handphone yang ada di sana karena ia kesulitan mencari handphone Guinam. Beruntung salah satu handphone terlempar ke arah Chongsan sehingga ia dengan cepat mengambilnya. Lalu Enji melihat Chongsan dan langsung berteriak sehingga semua zombie masuk ke dalam ruangan tersebut. Situasi ini membuat Chongsan dan Suyuk terpisah. Suyuk kembali ke ruangan siaran sementara Chongsan melarikan diri ke arah luar untuk menghindari kerumunan zombie dan akhirnya masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Di sana ia bertemu dengan Guinam yang sedang mengikat tangan kepala sekolah. Kepala sekolah meminta bantuan Chongsan untuk menghentikan Guinam. Oleh karena itu Chongsan mengancam Guinam dengan merekam aksinya tersebut. Namun pada saat itu Guinam sama sekali tidak peduli dan malah membunuh kepala sekolah saat Chongsul sedang merekam. Setelah itu Guinam langsung menyerang Chongsan dan mencoba merebut handphone dari tangannya. Alhasil Chongsan kabur dan dikejar oleh Guinam. Bahkan Guinam juga melemparkan pisau ke arah Chongsan saat ia sedang mengejar. Di sisi lain, Jang Hari, seorang siswa anggota klub panah, dan 3 orang lainnya yang masih selamat sudah mulai keluar dari persembunyian mereka untuk mencari adiknya yaitu Jang Hari. Sementara itu di luar sekolah, pemerintah sudah mulai kesulitan menghadapi lonjakan kasus zombie yang semakin meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, aparat militer mulai dikerahkan untuk mengevakuasi beberapa orang yang masih selamat dan membawa mereka ke tempat pengungsian untuk dikarantina. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menutup semua akses internet dan telepon di kota Hyosan. Beralih ke Chongsan yang masih terus dikejar oleh Guinam sampai masuk ke ruang perpustakaan. Di sana, mereka berdua terlibat perkelahian di atas rak buku dan di bawah mereka ada segerombolan zombie yang menunggu mereka. Perkelahian tersebut berakhir dengan kemenangan Chongsan yang menusuk mata Guinam dengan handphone dan melemparkannya ke arah zombie. Dengan itu, Chongsan pun akhirnya berhasil kabur karena para zombie sedang sibuk menggerogoti tubuh Guinam. Kemudian, Chongsan pun kabur dan bersembunyi di dalam ruangan musik. Di dalam ruangan siaran, Onju dan teman-temannya khawatir pada Chongsan sehingga mereka memutuskan untuk membuat sebuah drone yang bisa digunakan untuk mencari keberadaan Chongsan. Selain itu, drone tersebut juga akan mereka gunakan untuk melihat keadaan di luar sekolah melalui monitor. Dari situlah mereka bisa mulai melihat hampir semua kelas dan lorong sudah dipenuhi oleh zombie. Akhirnya mereka menemukan Chongsan berada di dalam ruangan musik. Setelah memastikan Chongsan baik-baik saja, drone itu kemudian diterbangkan untuk melihat keadaan di luar sekolah. Ternyata tidak jauh berbeda dengan keadaan di dalam sekolah. Di luar sekolah pun keadaannya sudah sangat kacau. Kemudian drone itu pun kehabisan daya dan akhirnya jatuh ke tanah. Pada waktu yang sama, polisi Song dan temannya sedang dalam perjalanan ke sekolah untuk mengambil laptop Lee. Di tengah perjalanan, mereka sempat bersembunyi di dalam restoran keluarga Chongsan dan menemukan seorang bayi hisu tergeletak di sana. Sementara itu, ayah Onju yang ditugaskan untuk mengawal anggota dewan tiba di tempat karantina. Karena mereka baru saja dievakuasi, mereka diminta untuk mengikuti karantina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, ayah Onju saat itu mencoba meminta izin untuk tidak ikut karantina karena ia ingin pergi ke sekolah Hyosan untuk menyelamatkan putrinya. Tetapi petugas militer tetap tegas dan mengharuskan semua orang mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beralih ke Guinam. Di dalam perpustakaan, Guinam yang sudah digigit oleh zombie ternyata efeknya sama seperti Enji. Sebelumnya beberapa orang mungkin mendapatkan efek yang berbeda setelah digigit oleh zombie
karena virusnya sendiri bisa bermutasi tergantung pada pikiran si manusia. Karena itu, Lee, Eunji, dan Guina masih sadar setelah digigit karena mereka masih memiliki dendam yang belum terselesaikan. Sekarang nampaknya Lee dan Eunji bisa dengan bebas berkeliaran di sekitar sekolah, dan Guinam sendiri bertekad untuk membunuh Chongsan bagaimanapun caranya. Saat di dalam ruangan siaran, Namra tidak sengaja mendapatkan ide. Bagaimana cara mereka keluar dan menyelamatkan Chongsan? Mereka memutuskan untuk memanfaatkan speaker di sekolah untuk menarik perhatian para zombie. Biasanya setelah diperhatikan, para zombie akan mengikuti arah suara yang mereka dengar. Dengan begitu, mereka semua bisa pergi ke ruangan musik dengan aman. Bahkan jika memungkinkan, mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke atap sekolah agar dievakuasi oleh pemerintah. Singkat cerita, rencana itu pun akhirnya dimulai saat semua zombie merespon suara yang diputar melalui speaker dan berlari menuju speaker yang terdekat. Sementara itu, Guinam yang juga mendengar suara itu bergegas ke arah yang berlawanan untuk mencari Chongsan dengan pisau di tangannya. Dengan kesempatan itu, Onju dan yang lainnya mulai berjalan perlahan menuju ke tempat Chongsan. Di tengah perjalanan, Suhyok sempat tertinggal karena harus melawan seorang zombie yang mengejar mereka. Di tengah perjalanan, Suhyok sampai tertinggal karena harus melawan seorang zombie yang mengejar mereka. Namun untungnya ia dibantu oleh Guinam. Kemudian Guinam mengatakan bahwa ia sedang mencari Chongsan dan ingin membunuhnya. Suhyok yang mendengar hal itu tentu saja menolak memberitahukan keberadaan Chongsan pada Guinam. Akibatnya, keduanya terlibat perkelahian karena Guinam marah pada Suhyok. Guinam yang saat ini telah terinfeksi menjadi jauh lebih kuat dari biasanya. Ia mampu mengalahkan Suhyok dengan sangat mudah. Untungnya saat itu Namra menyusul Suhyok dan langsung menyelamatkannya. Suhyok yang melihat hal itu segera menyelamatkan Namra dan melempar Guinam keluar dari jendela. Setelah itu, mereka berdua bergabung dengan yang lainnya di dalam ruangan musik. Setelah sampai di ruangan musik, salah satu di antara mereka langsung menyadari ada luka gigitan di tangan Namra. Hal itu membuat mereka semua takut kepada Namra. Lalu Suhyok mencoba menjelaskan bahwa luka itu akibat gigitan dari Guinam yang Suhyok pikir bukanlah zombie. Namun Chongsan yang mendengar hal itu mengatakan bahwa ia melihat sendiri Guinam digigit oleh segerombolan zombie. Pernyataan itu tentu saja berbeda dengan apa yang Suhyok lihat karena tadi Guinam terlihat masih baik-baik saja. Pernyataan itu tentu saja berbeda dengan apa yang Suhyok lihat karena tadi Guinam terlihat masih baik-baik saja dan bahkan ia sempat berkelahi. Namra yang tidak ingin teman-temannya berdebat, ia memutuskan untuk duduk di jendela dan meminta siapapun untuk mendorongnya jika ia tiba-tiba berubah menjadi zombie. Tetapi Suhyok dengan cepat menggenggam tangan Namra dan berjanji ia akan menjadi tameng jika salah satu dari mereka berubah menjadi zombie. Kemudian mereka memutuskan untuk duduk di jendela. Kemudian Namra tiba-tiba merasakan infeksi pada tubuhnya dan ingin memakan Suhyok. Chongsan yang melihat hal itu, ia dengan cepat langsung mengambil kursi untuk memukul Namra. Tetapi Suhyok lagi-lagi dengan cepat melindungi Namra. Saat itu, Onju menahan Chongsan karena Suhyok sama sekali tidak digigit oleh Namra. Namun teman-teman yang lain sudah terlanjur takut kepadanya. Oleh karena itu, Suhyok langsung mengambil tali dan mengikat Namra bersama dirinya. Jadi, jika Namra menjadi zombie, maka ia hanya akan bisa menggigit Suhyok. Di dalam ruangan Chongsan, Song dan temannya sedang bersiap-siap melanjutkan perjalanan ke sekolah sambil membawa bayi Hisu. Tetapi perjalanan mereka jadi tertunda karena mereka menemukan anak kecil yang sedang dikejar oleh zombie. Karena itulah, Song dan temannya harus memikirkan cara agar mereka semua dapat selamat dari serbuan zombie sambil membawa anak kecil tersebut. Ayah Onju yang tidak tahan di karantina melakukan tindakan nekat dengan menyerang seorang petugas dan mengambil seragamnya untuk melarikan diri dari tempat pengungsian. Namun perjuangan ayah Onju belum berakhir. Ketika ia keluar dari tempat pengungsian, ia dikejar oleh para prajurit yang sedang berjaga.
Tanpa menyerah, ayah Onju terus berlari menuju danau. Bahkan ketika ia sudah menyelam di dalam danau, peluru-peluru masih terus menghujani tubuhnya dan melukai perutnya. Dan part 2 pun akhirnya selesai. Bagi teman-teman yang menyukai alur cerita drama ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan dukung terus channel ini agar kami semakin bersemangat untuk melanjutkan alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian bisa memahami alur cerita ini.